Buat kalian yang baru gabung, selamat datang dan salam kenal ya. Gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian semua keadaannya pada baik-baik aja ya. Kemarin 14 Februari, semua pada tahu kan hari apa? Valentine's Day. Ya, hari Valentine's. Jadi video kali ini juga masih berhubungan sama Valentine's Day, dan video ini merupakan video kolaborasi bersama teman-teman vloggers Indonesia di mancanegara. Jadi ada teman-teman vloggers Indonesia yang dari UK, Prancis, terus Amerika, New Zealand, Australia, dan Jepang, dan mungkin ada beberapa negara lainnya. Maaf ya teman-teman kalau nggak kesebut karena banyak teman-teman yang ikut serta di kolaborasi ini, jadi makin asik. Dan sebenarnya di kolaborasi dengan tema Valentine's Day ini, kita sepakat atau kompakan mau pakai baju warna pink. Cuman aku tuh baru sadar kalau aku nggak punya baju warna pink. Jadi aku tuh sebenarnya ada juga sweater yang warna pink, cuman pinknya kayak pink yang kalem banget gitu loh. Jadi hampir cenderung warna putih, dan itu juga nggak semuanya warna pink gitu, cuman di beberapa bagian gitu. Jadi kayaknya kalau di kamera bakal nggak kelihatan. Jadi aku pikir Valentine's Day kan nggak cuman identik sama warna pink, tapi juga dengan warna merah, warna hati, warna cinta, ya kan? Jadi aku inget kalau aku punya onesie warna merah, jadi aku pakai onesie aja warna merah. Maaf ya temen-temen, aku nggak pakai baju warna pink. Dan suasananya juga lagi mendukung karena bulan Februari di Jerman itu masih puncaknya musim dingin, jadi temperaturnya juga di dalam rumah lumayan dingin. Jadi pas banget nyalain perapian, pakai onesie, terus minum yang anget-anget. Nanti jangan lupa ya, habis nonton video ini kalian juga tonton video teman-teman kolaborasi aku yang lainnya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah video ini. Terus nanti kalau udah nonton, jangan lupa dong di komen, like, dan subscribe. Videonya pasti menarik karena mereka tuh kreatif-kreatif semua gitu kalau bikin video. Jadi jangan lupa ditonton ya. Balik lagi ke tema kita, Valentine's Day. Kalian semua pasti udah pada tahu dong ya, Valentine's Day itu hari kasih sayang, hari cinta, merayakan cinta dan kasih sayang. Kalau aku sama suami, Valentine's Day, jujur kita tuh nggak terlalu relate sama Valentine's Day. Dari awal kita ngedate sampai nikah sekarang pun kita nggak ngerayain Valentine's Day. Entah kenapa ya, aku sama suami tuh emang dua-duanya nggak terlalu wow gitu loh sama Valentine's Day, karena menurut kita cinta itu kita rayakan setiap hari, kita mengutarakan perasaan kita setiap hari, kita melakukan hal-hal yang menunjukkan cinta setiap hari. Dan suami aku tuh kalau misalkan ngasih bunga atau coklat itu juga nggak harus Valentine's Day. Kalau anniversary, tunangan, dan pernikahan itu pasti suami aku bawa bunga. Dan di hari-hari biasa yang random sekalipun dia juga beliin aku bunga. Jadi misalkan dia lagi di supermarket terus ada bunga bagus, terus dia kepikiran aku, ya dia beli terus bawa pulang gitu, aku dibeliin bunga. Terus kayak breakfast in the bed itu juga suamiku atau aku, jadi kayak gantian gitu. Dan lebih sering suamiku sih bawain sarapan di tempat tidur. Itu juga random, gak harus hari spesial, dan lumayan sering sih. Jadi ya, we not too related to Valentine's Day. Tapi tiap pasangan kan ya beda-beda ya teman-teman. Jadi ada yang memang mengungkapkan cinta atau melakukan sesuatu yang menunjukkan cinta itu mereka lakukan setiap hari. Tapi Valentine's Day itu hari yang spesial buat mereka. Jadi mereka merayakan yang lebih gitu. Dan di tema Valentine's kali ini aku nggak bakal terlalu lama bahas soal cinta dan cinta, karena we all know it's about love, ya kan? Tapi sadar atau tidak, di Valentine's Day itu juga rawan sama yang namanya single shaming. Udah pernah dengar? Jadi single shaming itu dari kata bahasa Inggris, single itu single sendirian, nggak punya pasangan. Shaming itu kayak mempermalukan atau kayak ngejekin gitu loh guys. Jadi
teman-teman yang single itu kayak diejek gitu sama orang-orang yang sudah punya pasangan. Single shaming ini berawal dari pemikiran kalau orang yang masih single itu dianggap kurang atau gagal dibanding orang yang sudah punya pasangan. Apalagi kalau yang single itu perempuan. Jadi itu berawal dari pemikiran yang masih sangat tradisional banget. Tapi apa ya, kalau tradisional itu nggak semua yang tradisional itu nggak baik kan. Lebih tepatnya mungkin yang mundur banget, pemikiran yang mundur sekali, masih di belakang. Jadi pemikiran yang mundur ini berpikir kalau perempuan, karena khususnya kalau single shaming ini lebih berat pada perempuan. Kalau perempuan umur tertentu masih single itu dianggap kayak perawan tua, nggak laku, terlalu pilih-pilih. Jadi kayak dipandang rendah atau dipandang negatif gitu loh. Aku bahkan dulu sering dengar kalau cewek umur 30 belum nikah itu agak telat ya, udah telat gitu. What? Emangnya ada umur batasan untuk menikah? No, sebenarnya enggak. Setiap orang itu fasenya beda-beda, perjalanan hidupnya juga beda-beda, ya kan? Itu benar-benar karena awal didikan yang salah. Jadi kalau dari kecil sudah lingkungannya kayak ada stigma atau sudah mengakar di masyarakat kalau perempuan itu dinilai dari hubungan marital atau pernikahannya. Yang bikin aku kadang nggak habis pikir, walaupun perempuan itu pendidikan tinggi, karirnya bagus, atau bisnis yang berjalan dengan baik, penghasilannya tinggi, terus punya tempat tinggal yang bagus, itu kadang kayak sirna gitu aja hanya karena dia belum menikah atau belum punya pacar. Jadi akhirnya dari stigma atau pemikiran yang sudah mengakar dalam banget di masyarakat, jadi perempuan itu lebih berat gitu loh single shamingnya. Tapi kalau laki-laki umur 30 belum nikah, nggak masalah. Kan laki-laki umur 30 sih masih muda. Mungkin dia masih mempersiapkan, mungkin dia fokus sama karir. Kayak masih nggak terlalu dibahas dan nggak ada ungkapan perjaka tua. Nggak ada kan? Nggak terlalu sering dengar hal-hal seperti itu. Kayaknya nothing bad kalau cowok yang single, ya kan? Tapi ya, namanya masih single, kadang jadi bahan ejekan gitu di grup atau lingkar pertemanannya atau bahkan keluarga, cowok cewek. Tapi emang lebih beratnya tuh di cewek kan, ya kan? Ungkapan single shaming, kayak misalkan deket-deket Valentine's Day deh. Valentine's Day udah deket, kamu masih single, nggak ngerayain Valentine's Day dong. Atau kalau di Indonesia itu sering banget single shaming saat mendekati bulan Ramadan. Udah mau Ramadan nih, udah mau puasa, udah punya pacar belum, udah punya pasangan belum, ntar nggak ada yang bangunin sahur. Really? Well, sudah besar, kalau mau sahur ada alarm, ada jam waker. Kalau di Indonesia panggilan sahur juga kenceng. Gak harus pacar juga kan, bahkan pacar pun bisa ketiduran dan gak sahur juga. Terus kalau kumpul keluarga itu sering ditanyain, mana calonnya? Kok sendirian aja pulangnya? Kamu udah punya pacar belum? Kamu umur berapa? Kok masih belum punya pacar? Teman-teman sekolah kamu udah pada nikah loh. Ya kan? Ada juga yang ngejek banget kayak gini. Apa kamu bilang kamu single karena pilihan? Iya, karena pilihan, bukan pilihan kamu kan? Kan, pengen nyentil gitu loh kalau mulutnya kayak gitu. Nah, itu merupakan single shaming. Bentar, minum dulu. Aku pun pernah jadi korban single shaming tentunya. Jadi aku tuh dulu di desa, kan asli Bojonegoro. Itu cuman sampai SD aja. Dan setelah jadi SMP ke atas aku di Surabaya.
Tapi orang tua aku tetap di Bojonegoro. Setiap aku pulang kampung, dan itu posisinya aku udah umur 20 ke atas misalkan, baru 20 ke atas guys, itu udah ada aja tetangga yang nanyain, kamu gak punya pacar? Kok selalu sendirian aja pulangnya? Ini teman kamu si A si B ini udah nikah loh, teman kamu si A si B sudah punya anak loh, 2 malah. Jadi teman-teman SD aku dulu udah pada nikah kayak di umur 19, 20, bahkan ada yang di bawah 19 tahun. Aku tuh nggak merasa tertekan sekali kalau teman-teman SD aku udah pada nikah, karena apa ya, kehidupan mereka tuh nggak ada hubungannya sama kehidupan aku, begitu juga sebaliknya. Itu tadi pengalaman aku jadi korban single shaming, aku nggak terlalu ngefek ya. Buat kalian yang masih suka ngejekin teman kalian yang single, atau kayak nyuruh teman kalian single buat cepet cari pacar, please stop. Karena mungkin buat orang yang gak ngefek sama single shaming kayak aku, itu kayak I don't care ya, kayak lewat aja, kamu ngomong kayak apa juga lewat. Tapi coba pikir lagi, buat misalkan orang-orang yang emang mereka tuh bener-bener pengen banget punya pasangan, misalkan karir mereka udah bagus dan sebagainya, dan mereka tuh pengen punya kehidupan berpasangan, relationship, entah pacaran atau pengen banget menikah. Dan kalian nanya, umur segini kamu gak pengen nikah? Kamu gak pengen punya pacar? Itu bisa bikin mereka kayak sakit hati banget gitu loh. Karena mereka itu udah mengusahakan untuk mencari pasangan, tapi ada seseorang yang dengan seenaknya bilang, kamu nggak pengen nikah, kamu nggak pengen punya pacar udah umur segini. Kayak pasangan atau pacar atau apapun, suami atau istri itu kayak tinggal ambil gitu aja. Buat beberapa orang itu nggak mudah guys, karena memang menemukan orang yang benar-benar pas, benar-benar ngerti kita, benar-benar klik kayak satu sama lain, benar-benar the one, itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Udahlah, kalau penasaran teman kalian ada yang udah pekerjaannya bagus, karirnya bagus, bisnisnya bagus, terus cakep, udah mapan banget tapi belum nikah, udahlah nggak usah dikomentarin, nggak usah ditanya-tanya hal tentang pasangan, karena itu pada dasarnya kan bukan urusan kalian, bukan urusan orang lain, itu urusan mereka, urusan privacy, urusan privat. Entah mereka suka sendiri atau mereka lagi cari pasangan, itu kan bener-bener bukan urusan kita, bukan urusan orang lain. Kenapa kalian harus memaksakan teman kalian atau keluarga atau saudara-saudara kalian yang masih single untuk cepat menikah dan sebagainya? Kalau misalkan dengan alasan menikah itu indah loh, punya pacar itu indah loh, oke, it's good for you. Kalau kalian menikah atau punya pacar dan kalian bahagia dengan hubungan kalian, itu bagus sekali, good for you. Tapi bukan berarti kalian harus memaksakan hal yang sama ke orang lain, ya kan? Karena setiap orang itu perjalanannya beda-beda, keinginannya beda-beda. Ada juga orang yang memang nggak pengen menikah, lebih bahagia sendiri, ada kan? Karena setiap orang itu macam-macam. Let them be happy with themselves. Karena menurut aku pribadi pun lebih baik single daripada terjebak di hubungan dengan orang yang salah. Terus gimana nih kalau misalkan kita korban single shaming? Gimana nih cara ngejawabnya atau bereaksi? Kalau aku pribadi ya, balik lagi ke aku pribadi, karena kadang satu cara itu nggak berlaku untuk semuanya, ya kan? Kalau aku di single shaming sama orang-orang di sekitar, pernah ada orang ya masih tetangga desa gitu beli bensin di rumah aku di desa waktu aku pulang, terus aku ngasih bensinnya, terus orang tersebut dengan mudahnya bilang, kamu belum punya pacar, kamu nggak pengen nikah. Terus aku bilang, belum ada yang cocok. Itu berarti kamu nggak mau nikah. Kayak kamu siapa? Saudara bukan, orang tua bukan, cuman tetangga desa. Terus udahnya bilang berarti kamu gak mau nikah. Aku tuh paling gak seneng. Single shaming itu kan juga termasuk bullying kan. Aku tuh gak suka dengan hal yang bullying, gak toleransi sama bullying seperti itu atau hal-hal yang shaming seperti itu. Dan aku jawab, kenapa sih penasaran banget sama nikahan aku pengen nikah atau enggak? Kenapa? Emang kalau aku nikah, bapak mau bayarin
nikahan aku. Kenapa aku yang belum nikah? Yang lainnya pada bingung. Emangnya kalau aku mau nikah, aku nikah, kalian semua mau patungan bayarin pesta pernikahan? Kalau emang iya, oke, aku kasih tahu tanggalnya sekarang ya. Langsung aku gituin, bayarin resepsi ya. Aku kasih tahu sekarang nih tanggalnya. Padahal waktu itu aku belum punya pacar juga. Dan orangnya itu kayak senyum-senyum kecut gitu, dan ketemu aku udah nggak pernah bahas hal-hal seperti itu lagi. Terus ada lagi bapak-bapak juga, orangnya bilang, kamu belum dapet pacar. Dapet guys, dapet pacar. Kamu belum dapet pacar. Terus aku jawab gini, hah? Emang ada yang bagi-bagi pacar? Wah, kayaknya aku kelewatan om. Jadi nggak dapet deh. Ya udah deh, nanti kalau ada bagi-bagi pacar lagi, ada yang bagi-bagi pacar, aku datang deh biar dapet. Yang kali ini aku agak bercanda juga, karena nggak terlalu menjengkelkan, nggak terlalu sering tanya. Dia cuma tanya kayak gitu, jadi aku balasnya agak bercanda tapi to the point kan. Itu maksud aku, pacar itu bukan hal yang didapat gitu loh. Gue orangnya juga abis itu nggak pernah nanya lagi. Jadi aku balasnya kayak gitu. Terus kalau misalkan lagi ngobrol sama teman-teman, terus ada yang nanyain kalian, kamu masih sendirian aja, nggak pengen cari pacar, kamu nggak pengen nikah umur segini. Tanggapi dengan tenang, bilang aja belum nemu yang cocok. Kayak jawaban klise, tapi emang kenyataannya kan kayak gitu, belum nemu yang cocok. Terus belum kepikiran ke situ, aku masih fokus sama karir dan sebagainya, atau sama kuliah. Dan setelah ngasih jawaban itu, coba alihkan ke tema lain. Jadi misalkan ya aku belum kepikiran sampai ke situ sih. By the way, gimana kerjaan kamu? Lancar? Gimana jualan kamu? Lancar? Jadi kayak alihin ke topik lain, balikin lagi soal hidupnya dia. Mungkin kalau dia udah punya anak, terus misalkan kalian jawab, ya aku belum kepikiran ke situ aja. Gimana anak kamu? Sehat-sehat aja kan? Udah umur berapa anak kamu? Jadi dia mungkin bakal teralihkan. Mereka pasti juga seneng cerita soal anak mereka ya kan. Tapi kalau setelah kalian mencoba untuk mengalihkan topik dan dia balik lagi ke kamu soal hubungan pribadi kamu, kehidupan percintaan kamu, ya itu emang dia niat banget korek-korek kehidupan pribadi kamu, karena dia benar-benar gak mau beralih ke topik lainnya kan. Ya sekarang to the point aja langsung. Ya tadi kan udah aku bilang, aku emang belum pengen ke arah situ, belum kepikiran ke arah situ, dan aku lagi menikmati kehidupan aku yang sekarang sendirian, dan kehidupan pribadi aku bukan urusan kamu, gak ada hubungannya juga sama kamu. Jadi langsung terus terang aja potong, bilang bisa gak berhenti ngomongin soal kehidupan pribadi aku yang gak ada hubungannya sama kamu sama sekali. Well, kalau misalkan mereka marah-marah terus ngejauhin kamu, ya memang tandanya itu sudah gak sepemikiran. Dan temen kayak gitu kayaknya bukan temen yang bener-bener temen, karena mereka memandang kamu itu sesuatu yang kurang hanya karena kamu belum menikah, belum punya anak, belum punya pacar, ya kan? Temen yang baik dan temen yang memang bener-bener teman, they don't care soal keputusan kamu ingin single atau menikah atau punya pacar. Mereka gak akan mencampuri urusan itu. Jadi buat kalian yang masih single, memutuskan untuk fokus di pendidikan, karir, dan hal lainnya, dan belum ada kepikiran untuk memiliki hubungan asmara, selama kamu bahagia, mau single, mau menikah, dan tidak merugikan orang lain, enjoy your life. Dan satu lagi, menikah, pacaran itu bukan hal yang seperti perlombaan. Jadi nggak harus cepet-cepetan. Siapa cepet duluan berarti dia yang menang. Nggak ada seperti itu. Justru kalau kalian cepet-cepet menjalin hubungan asmara atau menikah karena tekanan lingkungan sekitar dan akhirnya kalian nggak bahagia, justru you lose it all. Kamu kehilangan semuanya. Kebahagiaan kamu, your positivity. Lebih baik benar-benar take your time sampai kalian menemukan orang yang tepat. Enjoy your life. Be positive person. So itu aja guys yang mau aku sampaikan soal
Valentine's Day, I mean like not really the Valentine's Day karena semua orang udah tahu Valentine's Day itu apa, tapi hal yang luput atau sering terlewatkan saat Valentine's Day, seperti single shaming, yang sadar nggak sadar kita pernah melakukannya atau jadi korban single shaming. Aku harap video ini bermanfaat, kalian menemukan sedikit banyak manfaat dari videoku kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa dong klik like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa juga setelah nonton video ini, tonton juga video dari teman-teman kolaborasi aku yang linknya aku taruh di bawah di kolom deskripsi. Oke? Dan kita juga bisa ketemu di sosial media. Akun Instagram aku @katihanebut. Kita ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan ya teman-teman. Bye-bye.